Dia mengambil bawang daun dari sup satu persatu. Tiba-tiba dia teringat akan putrinya yang hilang selama 13 tahun. Dia juga tidak suka makan bawang daun dan alergi terhadap makanan laut. Pada saat itu, gadis itu memakan olahan seafood. Tiba-tiba dia merasa gatal di tubuhnya, ternyata dia alergi. Akhirnya dia segera diperiksa oleh dokter dan ternyata tidak ada masalah serius. Sama sepertimu, Nyonya Gu. Dia alergi makanan laut. Jika dia minum obat dan beristirahat dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Apa, alergi makanan laut? Wanita itu mengaitkan perilaku aneh gadis itu saat makan. Yang tidak suka makan bawang daun ditambah dengan alergi makanan laut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa gadis ini mungkin adalah putri kandungnya sendiri. Mungkinkah dia adalah anak yang selalu aku rindukan? Ternyata 13 tahun yang lalu, kampung halaman wanita itu mengalami gempa bumi. Anak laki-laki dan perempuannya terjepit di antara dua batu besar. Petugas penyelamat mengatakan hanya bisa menyelamatkan salah satunya. Karena mengangkat papan batu berarti meningkatkan beban di ujung lainnya. Ini akan meningkat secara berlipat ganda. Maka nyawa anak yang tertekan di sana akan terancam. Wanita itu menangis dan berteriak meminta penyelamat untuk menyelamatkan keduanya. Pada akhirnya, keduanya adalah anak kandungnya. Namun jawabannya tetap sama, hanya bisa menyelamatkan satu orang. Bagi seorang ibu, ini adalah keputusan yang paling menyakitkan. Saat wanita itu bingung memilih, mertuanya tiba-tiba datang. Selamatkan anak laki-laki. Selamatkan cucu laki-lakiku. Cucu laki-lakiku bisa melanjutkan keturunan. Mengapa harus menyelamatkan barang yang merugikan ini? Cepat selamatkan anak laki-laki itu. Jangan, jangan. Selamatkan keduanya. Jangan. Aku menyuruhmu untuk menyelamatkan cucu laki-lakiku. Jangan. Nian. Dan begitulah, wanita itu melihat putrinya terkubur di bawah, dan menggenggam erat jam tangan yang diberikannya. Perlahan-lahan, putrinya kehilangan tanda-tanda kehidupan. Pada saat itu, gempa susulan tiba-tiba datang. Tanpa pilihan, semua orang harus mundur ke tempat yang aman. Wanita itu enggan pergi, dia terus memanggil nama putrinya. Namun akhirnya dia ditarik oleh petugas penyelamat. Saat anak laki-laki yang selamat melihat foto adik perempuannya, dia menangis dan berteriak ingin mencari adik perempuannya. Karena terlalu emosional, dia malah pingsan. Wanita itu sangat ketakutan. Dia tidak makan dan minum selama 8 hari 8 malam. Anak laki-laki itu baru saja bangun. Namun dia terus-menerus mengucapkan bahwa dia ingin mencari adik perempuannya. Wanita itu juga sangat merindukan putrinya sendiri. Maka dia pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang putri. Tidak disangka, begitu dia keluar, dia bertemu dengan putrinya sendiri. Putrinya tidak terluka parah, tetapi saat ini dia kesulitan bergerak. Dia terus menundukkan kepala dan melihat jam tangannya. Putrinya juga tidak terlalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Apa yang terjadi dengan Yuyu? Apakah kamu tidak enak badan? Yufei bahagia. Yufei memiliki seorang ibu sekarang. Baiklah, ayo pergi. Mama. Ayo, Yufei, naik mobil. Mama, ada apa? Mungkin hanya salah dengar. Ayo pergi. Mama. Mama, aku adalah Nian. Aku di sini. Mama. Aku adalah Nian. Aku adalah putrimu. Mama, tunggu aku. Mama jangan tinggalkan aku. Aku akan menjadi anak yang baik, Mama. Nian yang malang terjatuh di tepi jalan. Orang-orang yang lewat mengira dia adalah anak yatim yang selamat dari gempa bumi. Mereka tidak memikirkannya dan pergi. Pada saat itu, seorang pengemis tua melihatnya. Dia membawanya pulang dan merawatnya. Begitulah, 13 tahun berlalu. Nian tumbuh menjadi gadis cantik dan bijaksana. Setiap kali ujian, dia selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Sementara ibu kandungnya, setelah berjuang, dia menjadi orang terkaya di daerah itu. Karena dia mengira Nian telah meninggal dalam gempa bumi tahun itu. Maka dia memperlakukan anak angkatnya seperti Nian untuk diperhatikan dan disayangi. Menyebabkan anak angkatnya menjadi nakal dan semena-mena. Kejadian yang menarik adalah, Nian dan anak angkatnya bersekolah di sekolah yang sama. Karena keadaan keluarganya yang miskin, dia sering diintimidasi oleh anak angkatnya dan sekelompok temannya. Setiap kali, Nian hanya bisa menahan dengan diam-diam. Pada saat itu, saudara laki-lakinya juga datang ke sekolah ini. Dia melihat jam tangan yang dipakai oleh Nian. Adik perempuan, aku kakakmu. Jam.
Kakak, kamu juga datang. Jam. Adik perempuan. Adik perempuan. Kakak, lihatlah pertunjukan yang bagus ini. Kenapa kamu diam saja? Kakakku sudah menunggu dengan cemas. Baiklah. Sayangnya, setelah anak laki-laki kehilangan Nian-Nian, dia menderita autisme dan menjadi bodoh. Dan Nian-Nian juga tidak mengenali kakaknya sendiri. Akibatnya, anak angkatnya semakin berani. Dan perlakuannya semakin tidak terkendali. Ini untukmu. Ini untukmu. Wei Wei. Seorang pengemis kecil. Apa ini? Tunggu sebentar. Nona Gu memanggilmu. Apakah kamu tuli? Jangan. Jangan. Siapa yang berani mengganggu anak perempuanku? Mama, itu dia. Mama, Nyonya Gu, itu adalah pengemis ini. Itu benar. Bahkan dia melukai Nona Gu. Mama, itu dia. Aku memberimu kesempatan untuk mengurus pengunduran dirimu. Itu bukan aku. Aku tidak melakukannya. Mama, adik perempuan, percayalah. Aku tidak akan melepaskan mereka yang menindas adikmu. Aku. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak akan membiarkannya. Nona, tenanglah. Hei, gadis kecil, cepatlah pergi. Beritahu orang tuamu. Beraninya kamu mengganggu Nonaku. Siapa yang memberimu keberanian? Jangan. Dia tidak perlu berhenti sekolah. Asalkan pengemis tua ini berlutut di hadapanku, aku akan membiarkannya. Aku tidak salah. Kamu masih tidak menyesal. Pengawal. Nona Gu, aku berlutut padamu. Kakek, jangan. Kakek, jangan. Kakek. Kakek. Sudahlah, ayo pergi. Adik perempuan. Kamu tunggu saja. Kakek, cepat bangun. Kakek, Wei Wei. Kakek tidak berguna. Membuatmu menderita. Tidak kakek. Kamu sangat berharga di dalam hatiku. Kakek adalah kakek terbaik. Jika kamu masih hidup, itu akan sangat baik. Halo, Nyonya Gu, Sekolah Bisnis Elliston mengundangmu besok pukul 10 pagi untuk menghadiri upacara penghargaan. Baik, aku mengerti. Sekolah akan segera mengadakan upacara penghargaan. Namun Nian-Nian dihentikan oleh seorang anak angkat dan teman-temannya. Nian-Nian segera berlari ke segala arah. Tapi dia seorang gadis, dia bukan lawan yang sepadan. Dia segera ditangkap. Yang menanti dia adalah penderitaan seperti mimpi buruk. Sementara itu, wanita itu diundang untuk menghadiri upacara penghargaan. Setelah pidato yang megah, pembawa acara memanggil Nian-Nian naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Namun tidak ada bayangan Nian-Nian di dalam kelas. Pada saat itu, kakek Nian-Nian melirik ponsel teman Nian-Nian. Setelah melihat video Nian-Nian dipukuli, dia bertanya di mana Nian-Nian berada saat ini. Dengan marah dan cemas, dia segera menuju kolam renang. Pada saat itu, wanita itu juga melihat foto Nian-Nian. Yang dia kenakan di lehernya adalah jam tangan warisan neneknya. Perbesar itu. Jam. Adik perempuan. Itu adalah adik perempuan. Lepaskan. Itu adalah dia. Itu dia. Lihat. Dia masih berani bersembunyi. Kamu masih berani bersembunyi. Pukul dia sampai mati untukku. Berhenti. Kalian, beri jalan. Beri jalan, beri jalan. Ayo pulang dengan kakek. Ayo pulang dengan kakek. Patahkan kakinya untukku.
Jangan. Pukul dia untukku. Pukul dia sampai mati. Tarik dulu wanita ini ke dalam air. Cepat. Nona muda, Wei Wei tidak bisa berenang. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia, Mama. Cepat. Di sini, di sini. Nian Nian, apakah itu benar-benar kamu? Cepat selamatkan dia. Adik perempuan. Tidak ada arloji saku. Apakah dia? Bukan Nian Nian. Wei Wei, anakku yang malang. Hidupmu sangat menyedihkan, Wei Wei. Aduh. Wei Wei. Kasihan Wei Weiku. Mama, tolong aku. Yu Fei, cepat selamatkan dia. Nona Gu. Keluar. Mama, aku sangat takut. Dia bergantung pada prestasinya yang baik. Mengatakan bahwa aku tidak sebaik dia. Barusan kakeknya, bahkan di depan semua orang, mendorongku ke kolam renang. Kamu harus membela aku. Iya, Nyonya Gu. Kakek dan cucu ini bersama-sama membuli Yu Fei. Yu Fei melawan, hanya tidak sengaja mendorongnya ke air. Kamu lebih baik dari Yu Fei dalam prestasi, namun tidak boleh mengolok-olok orang lain seperti itu. Apakah ibumu tidak pernah mengajarkanmu? Apa itu etika? Mama, adik perempuan. Itu adik perempuan. Sian, kamu salah. Dia adalah adik perempuanmu. Bukan. Dia Nian Nian. Aku sudah mencarinya. Dia tidak punya jam saku. Nyonya Gu, jangan biarkan nona kecil kedinginan. Bawa dia segera ke ruang ganti untuk mengganti bajunya. Ayo pergi. Kakek Nian Nian memang sudah tua. Setelah semua ini, kondisinya semakin parah. Dokter datang untuk mengingatkan Nian Nian. Dia harus pergi membayar biaya rawat inap dan pengobatan. Jika tidak, mereka akan diusir. Melihat angka yang besar di lembaran tersebut, Nian Nian benar-benar tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Akhirnya pergi ke sekolah untuk meminta bantuan seorang anak angkat yang membulinya. Lagi pula ibu angkatnya adalah orang terkaya. Namun, setelah anak angkat mengetahuinya, dia menjadi lebih berlebihan. Tidak hanya merendahkan Nian Nian dengan kejam, tetapi juga meminta dia untuk berlutut. Nian Nian yang malang berpikir bahwa selama bisa menyelamatkan kakeknya, dia akan menerima segala penderitaan. Tanpa ragu, dia berlutut. Jangan khawatir. Aku pasti akan meminjamkan uang kepadamu. Namun sebelum itu, kamu harus bermain game denganku. Mari hajar dia. Aku berhasil mengenainya. Apakah kamu bisa semakin keras? Aku berhasil mengenainya. Aku berhasil mengenainya. Apakah kamu, si jenius universitas, masih ingin bermain? Pukul dia. Ini baru disebut pukulan. Cukup. Pukulan ini benar-benar membosankan. Aku salah, tolong maafkan aku. Bisa lebih keras sedikit. Aku adalah pencuri. Aku memang tidak tahu malu. Lebih keras lagi. Kamu terlalu pelan. Cepatlah, aku salah. Aku memang tidak tahu malu. Aku adalah pencuri. Aku adalah pencuri. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Yu Fei, kamu masih di sini. Qiao Ziwei, kamu sedang apa? Mengapa kamu memukulku dengan keras? Aku tidak. Yu Fei, kamu baik-baik saja, tidak apa-apa kan?
Qiao Ziwei, kamu tidak akan pernah puas kan? Apa yang telah dilakukan putriku sehingga membuatmu marah? Kamu terus-menerus mengganggunya. Aku memberitahumu, ini adalah yang terakhir kalinya. Jika kamu mengganggunya lagi, kamu tidak akan bisa tinggal di sekolah ini lagi. Mama, kamu ada di mana? Aku adalah pencuri. Aku memang tidak tahu malu. Aku memang tidak tahu malu. Kakek, kamu tidak boleh meninggalkanku. Keluarga pasien. Pasien ini sangat membutuhkan operasi. Tolong tanda tangani surat pemberitahuan operasi ini. Dokter, bagaimana keadaan kakekku? Dia baik-baik saja kan? Kami akan melakukan yang terbaik. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan pergi. Aku akan pergi menjaga kakek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bisa menjaga kakek. Xian bisa berbicara sekarang. Sejak Nian meninggal, Xian tidak pernah berbicara. Perkataan yang lengkap. Apakah dia memiliki pengobatan untuk penyakit Xian? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Aku tahu kakekmu sakit dan dirawat di rumah sakit. Butuh uang dengan cepat. Kamu akan mengurus rumah dan menjaga Xian. Aku akan bertanggung jawab atas semua biaya medis kakekmu. Mengapa kamu? Kamu datang untuk apa? Adik perempuan. Adik perempuan. Pulanglah. Ziwei akan berada di rumah ini. Dia akan tinggal untuk sementara waktu. Biarkan masa lalu berlalu. Setelah ini, kalian berdua akan berteman dengan baik. Paham? Ibu, aku mengerti. Ayo bermain. Halo, Sekretaris Qin. Atur sedikit. Aku dan Qiao Ziwei akan melakukan tes DNA. Pengemis kecil, tunggu saja. Lepaskan. Lepaskan adik perempuan, orang jahat. Diam atau kau akan ikut dipukul. Lepaskan dia. Jaga dia untukku. Aku akan menjaganya, Nona. Mama. Hentikan dia. Dari mana harus memulainya? Mungkin dari tanganmu. Aku akan mengambil jarimu. Tidak bisa secepat ini. Aku belum selesai bermain. Angkat dia. Jam saku ini. Dari mana datangnya benda ini? Kembalikan milikku. Bagaimana mungkin benda ini milikmu? Kau mengambilnya dari mana? Apakah itu hasil curian? Katakanlah. Katakanlah. Mama. Nona. Sepertinya dia hampir tidak sadarkan diri. Kalau begitu, biarkan saja. Ada apa? Aku membawamu, tak perlu takut apa-apa. Nona, ini bahaya. Tuan muda membawa nyonya. Mereka datang ke sini. Apa? Selamat datang, Tuan muda dan nyonya. Mama. Mengapa kalian datang ke sini? Fei, apakah kau sendirian di sini? Tentu saja aku sendirian. Kalau bukan aku, siapa lagi?
Nyonya Gu, tes DNA itu. Hasil laporannya sudah keluar. Sekretaris Qin sudah mengantarkannya ke lantai bawah. Laporan tes DNA sudah keluar. Baik, aku akan turun sekarang. Xian, ikut ibu turun. Bukankah kamu suka sekali berteriak? Teriaklah. Teriaklah lebih keras. Lihat apakah ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak mungkin mengurungku di sini seumur hidup. Tidakkah kamu takut Nyonya mengetahuinya? Kamu mengingatkanku. Asalkan kamu menjadi bisu, tidak akan ada yang mengetahuinya. Jangan.